Salam sejahtera. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu. Amin. Dalam kelemahanku ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Amin. Sekalipun keadaanku, saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Amin. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Tuhan, ajarilah kami di dalam segala hal, termasuk ketika kami sedang lemah, untuk selalu bersyukur. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekeliling tak mengerti isi hatiku, tak mengerti hatiku, tetap aku bersyukur. Tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Amin. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur. Amin. Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang terbaik. Kita sama-sama belajar untuk tetap bersyukur sekalipun di dalam kelemahan. Sekalipun sekeliling kita tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Sekalipun orang-orang tidak mengerti isi hati kita, jangan mengumpat, jangan mengutuk, tidak usah berkeluh kesah, tetapi belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya, Bapak Ibu sekalian, shalom semuanya. Puji Tuhan banget. Yuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang pertama-tama kita akan membuka
ayat nats kita yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan bagi seluruh Bapak Ibu yang terkasih. Iya, makasih semua buat sapaannya. Rame banget di Facebook, di YouTube. Terima kasih komentar-komentarnya. Puji Tuhan. Semuanya menunjukkan kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya firman Tuhan. Iya, makasih. Amsal 12 ayat 18. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Jadi mulut lancang, kata kitab Amsal, itu menikam seperti pedang. Ya, saking tajamnya pedang itu, waktu masuk tidak terasa, tetapi bisa membawa kematian. Bisa bikin berdarah-darah. Tetapi, nah kita mau melihat setelah ini, saudaraku. Karena kita adalah orang percaya, orang benar, anak Tuhan, amin. Orang Kristen, amin. Pengikut Kristus. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ye. Maka temanya hari ini, lidah kesembuhan. Amin. Lidahku dan lidahmu itu mendatangkan kesembuhan, kata firman Tuhan. Orang bijak, orang benar, orang berhikmat, hikmat yang dari atas Tuhan berikan, maka dari lidahnya akan mengalir kesembuhan. Amin. Lidah kesembuhan. Dari lidah saya keluar kesembuhan. Amin. Kita akan melihat sebuah kehidupan dari Ayub, Bapak Ibu. Kan kadang-kadang lidah ini keluar kalimat dari apa yang dirasakan begitu. Dan ketika keadaan yang tidak sejalan atau keadaan yang buruk yang menimpa, kan suka tuh lidah ngomongnya sembarangan. Ya, tetapi tidak demikian dengan Bapak Ibu hari ini. Karena firman Tuhan sudah datang mengingatkan kita bahwa saya sebagai orang percaya Tuhan Yesus, dari lidahku mengalir kesembuhan. Amin. Nah, kita melihat contoh dari Ayub, ya. Kita maju Bapak Ibu, Ayub 27. Kita lihat ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ayub 27 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan, demi Tuhan yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi Maha Kuasa yang memedihkan hatiku. Ayub ini, dia sedang merasa hidupnya mengalami ketidakadilan dari Tuhan. Ya, kalau kita sedikit mengingat kisah Ayub, bagaimana dia hidup, bagaimana dia juga saleh, tapi dia mengalami ujian-ujian yang berat. Ya, secara manusia tentu dia bisa merespon, dan setiap orang bisa merespon yang berbeda-beda. Nah, gambaran daripada respon Ayub di dalam ayat ini, saudara-saudara, dia merasa sekalipun dia mengalami ketidakadilan. Ayo di sini, siapa yang sedang mengalami ketidakadilan dalam hidupnya? Saya. Ya, janganlah berharap keadilan sesungguhnya di dunia ini. Yang penting adalah kuatkan hatimu ketika mengalami ketidakadilan. Itu jauh lebih berguna daripada hatimu berharap keadilan di dunia ini. Lebih baik
kuatkan hatimu untuk menghadapi situasi ketidakadilan. Karena ketika kita terus berharap keadilan di dunia ini, kita akan mengalami kecewa yang bersambung, kecewa yang kontinu, terus-menerus. Karena Bible mengatakan tidak seorang pun yang benar. Berharap, yuk bergantung, yes, percaya, amin, pada kebenaran Tuhan saja. So, bagaimana kita hari ini? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena hari ini Tuhan akan melakukan perkara yang besar di hidupmu. Amin. Nah, Ayub mengalami, dia merasa tidak adil dalam hidupnya. Dan keadaan itu membuat hatinya pedih. Ayat yang ketiga dari ayat 27. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan, selama nafasku masih ada padaku, kata Ayub, dan rohnya Tuhan masih ada di dalam lubang hidungku. Maksudnya, selama dia masih hidup. Cuma dia kasih sebuah pesan kata yang mendayu-dayu. Tapi praktisnya begini, Ayub mau bilang, selama saya masih bernapas, selama Tuhan masih kasih kepercayaan, nefes haya, rohnya Tuhan, nafasnya Tuhan, kehidupan yang masih saya bisa hirup lewat lubang hidungku ini. Ayat yang keempat, maka Ayub berkomitmen, bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan. Ya, Bapak Ibu bisa refleks sendiri, bisa kembangkan sendiri. Tidak akan ucapkan keluh kesah, tidak akan kutuk, tidak akan marah, tidak akan kuciwa. Kuciwa itu kakaknya kecewa. Tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Dia tidak merancangkan untuk meninggalkan Tuhan. Dia tidak merancangkan untuk menjadi kecewa. Dia tidak merancangkan yang jahat untuk hari-hari berikutnya. Dia belajar tetap menjaga lidahnya. Luar biasa yang kita bisa petik saat ini dari respon Ayub yang sudah saleh hidupnya, tapi dia dalam situasi sedang drop. Ya, bagaimana nggak drop? Apa yang dia punya tiba-tiba mengalami goncangan. Bapak Ibu sedang drop. Ketika tergoncang, setiap kita punya respon yang berbeda-beda. Tapi ingat, jaga lidahmu dari perkataan-perkataan yang melemahkan. Jaga lidahmu dari perkataan yang mengutuk. Ingat loh, lidah orang percaya, lidah kesembuhan. Jadi ketika sedang sakit, tetap lidah kesembuhan. Ketika sedang dalam pergumulan, tidak lantas mengubah menjadi lidahnya orang fasik. Tidak lantas mengubah menjadi lidah lalin, tidak. Tetaplah lidah kesembuhan. Katakan, amen. Yes. Kita bukan punya lidah yang sombong. Ya, di dalam kitab Mazmur pasal 10 ayat yang ke-7, kita maju sekarang Bapak Ibu. Mazmur 10 ayat yang ke-7. Kitab suci berkata, ada mulut yang penuh dengan sumpah serapah. Ada mulut dengan tipu dan penindasan. Ada lidah kelaliman dan kejahatan. Kita tidak melakukan kejahatan dengan lidah kita. Kita bukan lidahnya orang jahat yang melahirkan kejahatan, yang melukai orang lain, yang subur melakukan kecurangan. Tidak, kita tidak Bapak Ibu. Tapi lidah kita adalah lidah kesembuhan. Katakan, amen. Di dalam kitab Mazmur 15 ayat yang ketiga.
Kita bukan lidah orang sombong. Dikatakan kitab Mazmur 15 ayat yang ketiga, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Lidah kita tidak mengucapkan hal-hal yang buruk bagi orang lain. Ya, sekalipun kita tahu barangkali orang lain buruk, tetapi lidah kita tidak mengucapkan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Sekalipun kita tahu bahwa orang itu buruk, tapi ingat loh, tidak seorang pun yang sempurna. Jadi kembali ingat loh, pondasi yang sama, lidahmu dan lidahku, lidah kesembuhan. Bukan lidah yang menyebar penyakit. Bukan lidah yang menyebar hal-hal yang jahat. Kitab Mazmur 15 ayat yang ketiga dikatakan, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Ya, kita lihat di mana-mana banyak teman pecah kongsi gara-gara lidah. Dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Hati-hati, kita juga tahu di mana-mana banyak orang suka gosip-gosip tetangga, makin digosok, makin sip. Tidak. Tetapi lidah kita adalah lidah kesembuhan. Memang kalau kita lihat juga di mana-mana orang menggosipin tetangganya, kadang-kadang di pasar, misalnya ada ibu-ibu, sekarang bapak-bapak juga kumpul. Kalau ibu-ibu kumpul di pasar, kalau bapak-bapak kumpul di pos barangkali. Lalu saling gosip. Tidak. Lidah kita bukan lidah gosip. Lidah kita adalah lidah kesembuhan. Lidah orang benar adalah lidah kesembuhan. Katakan amin. Lidah kesembuhan itu sukanya memuji Tuhan. Lidah kesembuhan itu tidak mengucapkan hal-hal yang melemahkan orang. Lidah kesembuhan tidak menggosipin orang, tidak menjatuhkan tetangganya, tidak mengucapkan kata-kata yang jahat. Sekalipun orang itu jahat, kita tidak pantas, tidak patut, dan bukan hak kita untuk melihat dia celaka. Karena lidah kita bukan lidah celaka. Lidah kita adalah lidah kesembuhan. Kadang-kadang kita melihat anak, kita melihat suami, kita melihat istri, karena apa yang kita lihat mempengaruhi jiwa kita. Sehingga kata yang keluar dari lidah kita, yang harusnya lidah kesembuhan, menjadi seperti pedang tajam yang menusuk orang lain. Ingat, sekalipun keadaan tidak seperti apa yang kita harapkan, kau dan saya punya lidah kesembuhan. Lidah kesembuhan senantiasa mengucapkan, bahkan menyanyikan pujian tentang janji Tuhan. Lidah kesembuhan percaya bahwa janji Tuhan adalah yes, benar, dan amin. Seperti dikatakan kitab Mazmur 119 ayat 172. Bahwasanya biarlah lidahku, biarlah lidahmu, biarlah lidah setiap orang benar, orang yang dibenarkan Tuhan, bukan karena kehebatannya. Orang yang benar, orang yang percaya kepada janji Tuhan, itu menyanyikan janjimu ya Tuhan, sebab segala perintahmu benar. Kitab Mazmur 119 ayat 172. Satu lagi contoh yang baik kita lihat, masih ingat enggak Musa? Ketika dia ragu menghadapi Fir'aun, apa yang Tuhan lakukan kepada Musa? Tuhan memberkati lidahnya loh. Tuhan menyertai loh lidahnya Musa. Tuhan yang sama juga memberkati lidah anak-anaknya. Amin. Tuhan yang sama juga menyertai lidahnya orang yang percaya kepada firman-Nya. Itu tercatat di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, Bapak Ibu,
ayat yang ke-12. Kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata di sini, oleh sebab itu pergilah. Tuhan berfirman kepada Musa, Aku akan menyertai lidahmu. Dari lidahmu aku akan mengajar engkau berkata-kata tentang apa yang harus kau katakan. Luar biasa. Kalau kita bisa menangkap sebuah harta karun di sini yang mengajar orang benar berkata-kata, bukan isi hatinya tetapi Tuhan. Karena hati itu ketika sudah membatu, itu hati bisa menjadi licik. Maka kita juga harus merasa penting memperhatikan isi hati kita. Tetapi kalau kita melihat kita Keluaran 4 ayat yang ke-12, Tuhan menyertai lidahnya Musa menghadapi Fir'aun. Fir'aun ini bisa berbuat hal-hal yang tegas, hal-hal yang mengejutkan Musa, hal-hal yang membuat Musa menjadi emosi. Tetapi Tuhan berkata, Aku akan mengajar lidahmu. Karunia berkata-kata dari Tuhan. Percaya Tuhan dan janjinya. Bahkan di situasi buruk, Tuhan akan mengajar lidahmu tidak mengucapkan kutuk, tetapi tetap keluarkan berkat. Amin. Tuhan menyertai lidahnya Musa dan mengajar apa yang harus dikatakan. Tuhan menyertai lidah Andi, Tuhan menyertai lidah Bapak Ibu sekalian. Amin. Karena lidah ini bukan cuma saudara kita pakai untuk menjadi kesembuhan, tetapi lidah kita, kata firman Tuhan tadi saudara-saudara, kita pakai untuk memuji Tuhan. Dan juga lidah kita juga kita pakai untuk memberi nasihat atau menguatkan. Ya. Sekarang kita maju Bapak Ibu, Yakobus pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca sekarang Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 11. Baik. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Dia adalah Bapa kita. Tapi perhatikan, jangan sampai dengan lidah yang sama kita memuji Tuhan Bapa kita, lantas dengan lidah yang sama kita mengutuk manusia yang adalah ciptaan Bapa serupa dengan Tuhan sendiri. Ayo dipikirkan. Kalau masih terjadi, yuk rame-rame kita sekarang tinggalkan lidah yang seperti itu. Masa lidah yang sama memuji-muji Tuhan pagi hari seperti ini, lantas siang hari mengutuk-ngutuk ciptaan Tuhan? Nggak boleh. Ya, kalau ada, yuk kita rame-rame tinggalkan lidah yang seperti itu. Itu lidah bukan lidah kesembuhan, tapi itu bahaya, lidah yang berbisa. Jangan menjadi anak Tuhan, orang percaya atau manusia yang punya lidah memang tak bertulang, tapi juga bukan bercabang kales. Ya, ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang sama keluar kutuk. Kalau masih ada, yuk kita rame-rame tinggalkan lidah itu. Ya, tidak boleh dari mulut yang satu keluar berkat, lalu keluar kutuk dari mulut yang sama. Tidak boleh. Saudara-saudaraku, ya, tidak boleh terjadi demikian. Tidak boleh demikian terjadi. Ya, ayat 11. Sebab, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayo, kenali teman-teman kita. Kalau saudara sebagai seorang pemimpin, kenalin bawahan Bapak Ibu.
Kalau ketika dia dekat Bapak Ibu dan dia ucapkan kata-kata yang melemahkan, ngomongin orang lain, hati-hati. Karena orang itu bisa ketika dia dekat orang lain, dia akan ngomongin Anda. Ya, berjaga-jaga sambil juga menasihati. Supaya khususnya kita anak-anak Tuhan, yuk jangan dari lidah yang sama memuji Tuhan pagi hari, lantas siangnya mengutuk-ngutuki manusia ciptaan Tuhan. Jangan lidah yang sama di pagi hari meminta berkat, lantas siang hari melemparkan kutuk sumpah serapah. Ingat loh, saudara dan saya diberi lidah kesembuhan. Amin. Ya. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-8. Ini pesan untuk Pastor Andy sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu hamba Tuhan. Di sini katakan juga secara khusus bagi diaken-diaken. Diaken-diaken adalah orang-orang yang melayani Tuhan, ya. Nah, 1 Timotius 3 yang ke-8 dikatakan, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, ya, dan seterusnya. Jangan penggemar anggur, jangan serakah. Kadang-kadang orang yang serakah tanpa sadar bisa menjadi bercabang lidah. Jadi ini juga ada pesan buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan bercabang lidah tadi. Jangan lidah cabang kirinya mengucapkan berkat, lantas karena lidahnya bercabang, yang kanannya minta jatah, yang kanannya mengutuk. Jangan. Lidah jangan bercabang, ya. Karena kalau lidah yang bercabang itu biasanya kan itu kan bertolak belakang, ya. Jadi kalau orang yang tetap punya lidah bercabang, satunya cabangnya lidah kesembuhan, yang satunya apa kira-kira? Lawannya lidah penyakit. Jangan. Ya, makasih Bapak Melki Pangemanan, Pastor Sapa, halo Bapak Melki dan keluarga dan Ibu. Dikatakan tadi komentar beliau, lidah bercabang itu seperti ular. Kita kan bukan ular, kita ini manusia, bahkan manusia yang disayangi Tuhan. Ya, kalau lidah bercabang, satu lidah kesembuhan, satunya apa? Lidah penyakit. Jangan. Ya, karena dari perkataan itu bisa membawa kesembuhan, tapi bisa membawa penyakit. Dicontohkan di dalam 2 Timotius 2 ayat 17 bagian A. Lidah yang membawa penyakit pernah dicontohkan di dalam 2 Timotius 2 ayat 17 bagian A. Perkataan mereka, perkataan yang keluar dari lidah yang bercabang, itu menjalar seperti penyakit kanker. Saya tidak mau, dan saya juga tidak inginkan Bapak Ibu sebagai manusia, apalagi sudah percaya Tuhan Yesus, lidahmu bercabang. Lidah kita, lidah kesembuhan, bukan lidah yang menjalar membawa penyakit kanker. Bukan. Lidah kita adalah lidah kesembuhan. Katakan lidah kesembuhan. Amin. Mari, hari-hari yang Tuhan masih kasih kepada kita, marilah kita menjadi pribadi yang melihat hidup ini baik, Bapak Ibu. Karena di dalam 1 Petrus pasal 3 ya, ayat 10 juga mengajar kita.
Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Siapa yang mau mencintai hidupnya dalam hidup yang baik ini, melihat hari-hari yang baik? Ternyata di sini dikasih tahu, ia harus menjaga lidahnya. Mau nggak hari-hari hidup kita baik dalam berkat Tuhan? Amin. Tertabur janji Tuhan di sepanjang hari kita. Amin. Ayo, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Closing dari hari ini, kita melihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-11. Doa hidupku dan doa Pastor Andy buat Bapak Ibu punya hidup, biarlah setiap kita memperkenalkan Tuhan Yesus. Setiap kita membawa setiap jiwa orang lain mengaku dengan lidahnya Tuhan Yesus. Ini adalah goal dari apa yang saya mau sampaikan hari ini. Selain daripada tadi bagaimana hidup bijaksana, hidup baik, hidup memberkati, Filipi 2:11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Amin. Buat firman Tuhan, lidah kita adalah lidah kesembuhan. Lidah kita adalah lidah yang membawa pujian bagi Tuhan. Lidah kita akan memperkenalkan tentang kasih Tuhan, kemuliaan Bapa kepada jiwa-jiwa yang lain. Sehingga jiwa-jiwa yang lain juga bukan hanya mengalami janji Tuhan, tapi mereka juga akan melihat mujizat Tuhan, akan melihat kesembuhan Tuhan, akan mengalami hidup yang baik, dan juga akan memuliakan Tuhan. Dengan lidahnya mereka akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman. Kami bersyukur dan kami hari ini sudah mendengar. Tolong kami supaya kami bisa mengerti, memaknai firman-Mu ini, bahwa hidup kami, sekalipun ada keadaan yang tidak kami harapkan, yang tidak mengerti isi hati kami belajar dengan lidah kami tetap bersyukur sambil berdoa dan menanti-nantikan janji Tuhan itu menjadi bagian hidup kami masing-masing. Kami belajar dari Ayub. Kami sudah mendengar sedikit kisah bagaimana Tuhan menyertai lidahnya Musa. Dan kami juga mohon hari ini, biar setiap kami melihat hari-hari yang baik dalam hidup ini, sehat, kuat, sukacita, keluarga yang melayani Tuhan. Kami sadar kami bukan keluarga yang sempurna, kami bukan pribadi yang sempurna. Tapi kami mau belajar dengan firman-Mu setiap hari, memberi diri, berserah, dan selalu mau berubah menjadi lebih baik seperti Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus turun di hidup Bapak Ibu. Firman-Nya disampaikan bahwa di lidahmu adalah membawa kesembuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sama-sama yuk katakan, rame-rame yuk katakan, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Keadaan tidak baik? Ya, tapi lidahku tetap memuji Tuhan. Keadaan tidak mengerti situasi hati kita, tapi lidahku tetap menanti-nantikan janji Tuhan. Amin. Saat keadaanmu
tak sejalan denganmu. Tetaplah lidahmu bersyukur, Dia Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingmu tak mengerti hidupmu, tetap lidahmu bersyukur, Dia Tuhan yang Maha Tahu. Diberkati kesehatan Bapak Ibu sekalian yang sudah menerima firman Tuhan. Percaya tubuh kita ini bukan sarang penyakit, tetapi rumah kesembuhan. Dan lidah kita juga tidak menjalar membawa penyakit, tetapi lidah kita adalah lidah kesembuhan. Ucapkan berkat buat tubuhmu, ucapkan berkat buat hidupmu, karena dari lidahmu akan mengalir kesembuhan. Dalam kesembuhan ada berkat-berkat dan kebaikan Tuhan Yesus. Yes, selamat masuk hari yang baru Bapak Ibu sekalian. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang setia. Ajari kami untuk senantiasa setia dan menjaga lidah kami. Bless you all. Shalom semuanya. Dadah. Bless you.